Ya, Haji bininya di Mahlan. Siapa namanya? Haji Umi. MC kondang Kota Bangun. Iya. Jadi banyak kami menerima keluhan ketika sebuah keluarga itu menghadap untuk peristiwa perceraian. Nakuti. Yaitu termasuk keutuhan etam dalam keluarga besar ini, etam harus ikhlas karena pribadi-pribadi etam ini kan berbeda-beda. Ada yang ceria, ada yang suka bercanda, ya. Nah, ada yang kan bahasanya mana suri tadi MC meloni. Jadi etam harus ikhlas menerima segala apa yang ada pada keluarga etam. Termasuk kalau etam suami istri, ikhlas menerima pasangan kita. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna yang seperti kita idam-idamkan. Mungkin yang mendekati sempurna itu Nabi Yusuf ya, kalau dari segi fisik. Ya, kalau dari segi harta, dari segi harta Nabi Sulaiman. Dari segi harta jabatan itu Nabi Sulaiman. Kalau dari segi fisik, di dalam gambaran Al-Quran itu disebutkan Nabi Yusuf itu ketika tetangga-tetangganya itu Zulaikha itu ngerumpi ya. Oh kok bisa ya Zulaikha itu tertarik kepada hamba sahayanya, karena pada waktu itu kan Nabi Yusuf ini sebagai pembantu di wajirnya Aziz itu, sehingga dia mengundang perempuan-perempuan tetangganya itu. Bagaimana sih Nabi Yusuf itu? Jadi diampar itu rempah-rempah, kalau kita mayani ya bawang-bawang gitu ya, supaya mereka itu mengiris. Jadi disuruh keluar Nabi Yusuf itu, semuanya itu menganga aja, kita mulai menganga sambil berucap mahal ya basar, hada malakun karim. Ini bukanlah manusia biasa tapi adalah malaikat. Itu saking gagahnya Nabi Yusuf itu, sehingga tidak terasa mereka itu mengiris tangannya. Jadi bisa kita bayangkan ya kegagahan Nabi Yusuf itu. Nah kemudian untuk harta benda dengan kekuasaan yang sangat luas, karena jin dan manusia itu di bawah kekuasaannya itu Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita mengangan-angankan manusia yang sempurna itu tidak ada, maka pasangan kita atau keluarga etam itu harus terima dengan ikhlas. Itu sebagai fondasi utama kita di dalam membina rumah tangga. Yang kedua tadi saling menerima, dan saya itu tadi saling memberi ya. Sebagai suami istri kita ini saling melengkapi, karena keterbatasan kita tadi ada kekurangannya, maka saling melengkapi dengan saling memberi dan menerima, atau orang bahasa yang itu take and give, saling memberi dan menerima. Kemudian yang tidak kalah penting tadi ada mensyukuri ya. Kita bersyukur ini ada Cicunda yang menginisiasi untuk kembali kita bertemu sama keluarga setelah sekian lama. Dengan adanya COVID, Etam sempat terhenti, tapi alhamdulillah Etam bisa bangkit lagi. Etam bersyukur bisa bertemu dengan keluarga ini. Nah kemudian yang tidak kalah penting juga tadi, yaitu bagaimana ujung-ujungnya kita juga melengkapi rumah tangga itu dengan kesejahteraan. Ada sejahtera tadi ya. Nah, artinya di dalam kita berumah tangga ini harus ya tidak hanya suami tapi istri juga bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sejahtera. Dan kalau dari segi batinnya sakinah mawaddah warahmah, yang dimana di situ ada
kesejahteraan di dalam sakinah mawaddah warahmah. Nah, khususnya sebagai laki-laki, untuk mencapai kesejahteraan ini tidak ada istilah wadai. Wadai Banjar nyaman, wadai Tapanuli ini ya kalau orang Jawa bilang ras-rasan ya. Artinya malas, koler. Ada suatu yang yang melekat pada orang Kutai. Jadi orang Kutai itu secara umum digambarkan orang yang pilih-pilih pekerjaan, orang yang banyak ngorengnya, pilih-pilih pekerjaan itu tidak ada. Kita lihat kalau yang bekerja di jalan itu orang Kutai, Jawa, Bugis. Nah, ini ada pengalaman kait ya, ketika habis lulus di Jogja, itu melanjutkan kuliah di Samarinda, itu waktu itu masih IAIN. Jadi sudah daftar terima karena dia waktu itu tidak pakai tes, pakai nilai karena termasuk nilai tinggi, jadi langsung diterima oleh IAIN. Nah, cuma karena datuk itu ya, bapak kami itu hanya seorang pekebun, tidak mampu untuk biaya kuliah, jadi kami habis daftar itu mencari lamaran ke sekitar IAIN di Abdul Hasan ya, Abdul Hasan Agus Salim itu, cari toko, cari restoran untuk masuk kerja. Mereka itu pasti tanya, Mas sukunya apa? Kutai. Oh, enggak Mas. Lama lagi tadi sukunya apa? Kutai. Enggak Mas. Jadi setelah saya pelajari, memang kalau etam suku Kutai ini terkenal orangnya wadai. Kalau wadai banyak nyaman tadi ya. Jadi orang etam ini terkena pilih pekerjaan. Kalau kerja tinggi hari, ngoreng dulu, baru. Nah, berbeda dengan suku Jawa ya. Jadi bersyukur nih lakinya Jawa ya. Laki rajin subuh jam-jam. Ini lagi Jawa kan nih? Ya ada lagi Jawa ke. Jadi etam orang Kutai ini harus tentang anak-anak etam image ya, anggapan bahwa orang Kutai itu malas, koler, sering ngoreng, itu ada hapus. Nah, ada di pesantren kami itu suatu moto ya, man jada wajada. Barang siapa yang giat sampai sungguh dia akan sukses. Nah, itu juga harus moto kita di dalam keluarga, di dalam mana kita meningkatkan kesejahteraan. Nah, ujung-ujungnya apa yang disampaikan oleh siapa? Yaitu sehidup sesurga. Kita berharap keluarga etam besar ini nanti semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau Haji Mahlan, kai ini ada di surga. Nah nih, minta sama ya Allah, mana kaikku nih, kai Ihsan ini? Kok enggak ada? Nah, tolong. Kai juga kok enggak ada ini. Haji Ijaz ini, mana Haji Ijaz kok enggak ada masuk surga? Oh, ternyata di Haji Firdaus, di surga Firdaus. Nah, jadi jangan sampai suatu keluarga ini ketika ada yang masuk neraka, biar hajanya memang dari dunia. Jangan, harus cari. Ya Allah, tolong ini keluarga kami. Karena tadi sehidup sesurga itu menjadi cita-cita kita bersama. Mungkin demikian ya. Sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada ini karena ada yang Tuhannya Haji Ijaz, kami ingin memberikan pantun ya. Selamat datang Om Doran. Ya, senang. Anu aja nih.
Salam. Yang baru datang nih, kasih pantun aja ya. Ya. Pantunnya nih, Doran, kayak mau kasih pertanyaan dulu. Mengawali pantun ini. Pernah ke Irian? Belum pernah. Di sana ada burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.